Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kamu mau keinginan kamu cepat tercapai gak? Amalkan ini, insya Allah akan ada perubahan dalam hidup kamu. 4 amalan ini akan membuat keinginan kamu tercapai. Pertama, baca Al-Waqiah. Jutaan orang di luar sana sudah membuktikan efek dari surat Al-Waqiah, sekarang giliran kamu mengamalkannya. Tahukah Anda jika membaca surat Al-Waqiah memiliki manfaat luar biasa? Surat Al-Waqiah merupakan surat yang membahas persoalan akhir zaman alias kiamat. Di sisi lain, surat Al-Waqiah juga bermanfaat untuk membuka pintu rezeki selebar-lebarnya. Jika dibaca sebanyak 41 kali, seluruh hajat atau keinginannya berkaitan dengan rezeki akan dikabulkan Allah. Salah satu waktu terbaik untuk mengamalkan membaca surat Al-Waqiah adalah setelah sholat duha dan sholat tahajud. Beberapa pendapat untuk pengamalannya sebagai berikut. Membaca setelah sholat duha dan sholat tahajud pada ayat ke-89 sebanyak 3 kali. Usahakan dengan menahan napas dan diam sejenak, kemudian disambung dengan permohonan atau hajat yang diinginkan. Setelahnya, lanjutkan membaca hingga ayat terakhir. Membacanya setelah duha atau tahajud sebanyak 3 kali dilanjutkan dengan doa berikut ini. Ya Allah, sesungguhnya, aku memohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Waqiah dan segala rahasianya, agar engkau berkenan memudahkan rezekiku sebagaimana engkau memudahkannya pada seluruh makhluk. Lakukan sebelum tidur agar hati terasa tenang. Setelahnya lanjutkan dengan membaca Al-Mulk sebagai salah satu rutinitas. Dengan merutinkannya, maka manfaat surat Al-Waqiah akan Anda rasakan secara bertahap. Kelancaran rezeki, kemudahan urusan, dan hal-hal duniawi lainnya akan ditata oleh Allah. Tunaikan hak Allah terlebih dahulu, maka Allah akan mempermudah dalam mendapatkan hak. Membaca surat andalan yang disunahkan Rasulullah juga akan mengalirkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku berjudul Mau Hartamu Berlimpah, Yuk Baca Al-Waqiah, menjelaskan bahwa Al-Waqiah memiliki beberapa keutamaan sebagai berikut. 1. Mencegah kemiskinan. Dengan mengamalkan surah Al-Waqiah, dipercaya dapat dijauhkan dari kemiskinan dan kemelaratan. Hal ini dijelaskan dalam hadis tentang Rasulullah dan pendapat-pendapat dari para ulama. Barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan mengalami kefakiran. Hadits riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis itu bisa disimpulkan bahwa membaca surah Al-Waqiah sambil memaknai artinya, maka akan dijauhkan dari yang namanya kemiskinan. 2. Dilancarkan rezekinya. Selain menjauhkan dari kemiskinan, surah Al-Waqiah juga dipercaya dapat membuka pintu rezeki. Ajarkan surah Al-Waqiah kepada istri-istrimu, karena sesungguhnya Al-Waqiah merupakan surat kekayaan. Hadits riwayat Ibnu Adi. 3. Dijauhkan dari kesusahan. Surah Al-Waqiah dipercaya dapat menjauhkan diri kita dari segala kesusahan dan kefakiran dalam hidup. Barang siapa membaca surah Al-Waqiah di malam Jumat, dia akan dicintai oleh Allah dan manusia, dia tidak akan melihat kesengsaraan, kefakiran, kebutuhan serta penyakit dunia. Imam Ja'far Al-Shadiq. 4. Dimudahkan karirnya. Selain ketiga keutamaan di atas, Al-Waqiah juga memiliki keutamaan lainnya yakni, memudahkan urusan karir dalam hidup kita. Seperti contohnya, jika yang mengamalkan surah Al-Waqiah adalah pebisnis atau pedagang, maka akan dilancarkan segala urusan bisnisnya. Semua usahanya akan berkembang dengan baik dan pesat. Kedua, amalan yang akan membuat keinginan kamu cepat tercapai, yaitu tahajud. Jangan pernah melupakan tahajud, secapek apapun diri kamu, coba bangun tahajud, walaupun hanya 2 rakaat. Dinukil dari buku Salat-Salat Sunnah Penarik Rezeki oleh Mahmud As-Syafrawi. Sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang dapat memperlancar rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan rezeki kepada hambanya yang melaksanakan sholat tahajud. Dan hambaku tiada henti untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, niscaya aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, pandangannya yang digunakannya untuk memandang, tangannya yang digunakannya untuk memegang, dan kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku beri. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku lindungi. Dan tidaklah aku ragu untuk melakukan sesuatu yang aku lakukan seperti keraguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin,
ia tidak menyukai kematian dan aku tidak suka untuk menyakitinya. Hadits riwayat Bukhari. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat tahajud meskipun beliau sedang sakit. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, dan jika beliau sakit atau malas maka beliau sholat sambil duduk. Hadits riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Ketiga, salat duha. Sebagaimana kita tahu, kalau salat duha ini adalah salah satu cara kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, walaupun 2 rakaat juga gak apa-apa, asal konsisten. Kondisi ekonomi menjadi satu dari sekian banyak ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umatnya. Salat duha adalah cara untuk memperoleh kelancaran rezeki yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat duha disebut dalam hadits dapat mendatangkan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat duha itu mendatangkan rezeki serta menolak kemiskinan. Dan, tidak ada yang memelihara salat, kecuali orang-orang yang bertobat. Hadits riwayat Tirmidzi. Mengutip dari jateng.nu, di antara keutamaan-keutamaan salat duha antara lain. Pertama, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku untuk melaksanakan 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, salat witir sebelum tidur. Hadits riwayat Bukhari. Keutamaan kedua, salat duha menjadikan pribadi yang bersih dari dosa sehingga memungkinkan doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjaga salat duha, maka Allah akan mengampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadits riwayat Hakim. Keutamaan ketiga, dalam hadis qudsi disebutkan, bahwa orang yang mendirikan salat duha maka kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di permulaan hari, pagi, maka aku akan mencukupimu di sisa harimu. Hadits riwayat Ahmad. Jumlah rakaat salat duha minimal 2 rakaat. Sebaiknya dilakukan 4 rakaat. Adapun yang paling sempurna adalah dilakukan 6 rakaat dan yang paling utama adalah ukuran maksimal yaitu 8 rakaat. Salat duha boleh dilakukan 4 rakaat dengan sekali salam, namun paling utama adalah 2 rakaat salam. Keutamaan keempat, tidak termasuk golongan yang lalai. Orang yang melaksanakan salat duha tidak dimasukkan oleh Allah golongan orang yang lengah atau lalai dalam mencari rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mengerjakan salat duha tidak termasuk orang lalai. Hadits riwayat Baihaqi dan An-Nasai. Keutamaan kelima, dianggap sebagai salat awabin. Keutamaan salat duha berikutnya adalah orang yang mengerjakan salat duha maka ia tergolong hamba-hamba yang taat. Keterangan ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berkata, Kekasihku, Muhammad mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang aku tidak meninggalkannya, agar aku tidak tidur kecuali setelah melakukan salat witir, agar aku tidak meninggalkan 2 rakaat salat duha karena ia adalah salat awabin serta agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Hadits riwayat Ibnu Huzaimah. Keutamaan ke-6, dibuatkan rumah di surga oleh Allah. Mereka yang mengerjakan salat duha maka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Hal ini sesuai dengan isi hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang salat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Sahih Al-Jami' nomor 634. Keutamaan ke-7, memperoleh pahala seperti orang yang pergi haji dan umroh. Keutamaan lainnya adalah orang yang mengerjakan salat duha akan mendapat pahala seperti orang yang pergi haji dan umroh. Diriwayatkan Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa melaksanakan salat subuh berjamaah kemudian ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, lalu ia mengerjakan salat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahalanya haji dan umroh. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 586. Keempat, amalan yang membuat keinginan kamu cepat tercapai yaitu sedekah subuh. Sedekah subuh merupakan amalan mulia yang dilakukan di waktu subuh, yaitu saat matahari masih belum terbit. Keutamaan sedekah subuh ini sangatlah besar, dan beberapa di antaranya dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sedekah subuh meningkatkan keberkahan rezeki. Ketika seseorang bersedia memberikan sebagian rezekinya di waktu yang sangat dini seperti subuh, hal tersebut menunjukkan keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261,
Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas kurnia-Nya, lagi maha mengetahui. Kedua, sedekah subuh membantu membersihkan hati. Dengan memberikan sebagian rezeki di waktu yang paling berkah, seseorang juga membersihkan hatinya dari sifat serakah dan keduniaan. Hal ini menjadikan hati lebih lapang dan bersih dari segala kotoran yang dapat menghalangi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, sedekah subuh memperkuat rasa empati dan kepedulian sosial. Melalui sedekah subuh, seseorang menyadari betapa pentingnya membantu sesama, terutama pada saat yang paling sulit seperti waktu subuh. Hal ini memperkuat jaringan kepedulian sosial dalam masyarakat dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama umat Islam. Keempat, sedekah subuh merupakan investasi untuk akhirat. Setiap sedekah yang diberikan di waktu subuh merupakan investasi yang besar untuk kehidupan di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyedekahkan sesuatu di waktu subuh, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana gunung Uhud dari Allah. Hadits riwayat Bukhari. Oleh karena itu, mari jadikan sedekah subuh sebagai bagian penting dari rutinitas ibadah kita. Dengan melakukan sedekah subuh secara konsisten, kita akan merasakan berkah dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi investasi besar untuk kehidupan di akhirat nanti. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bermurah hati dan selalu siap membantu sesama, terutama di waktu-waktu yang penuh keberkahan seperti subuh. Amin.